Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggun Syahira Tanjung. Saya dari kelas 11 IPA 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran PKN bab 4 dengan judul Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia Melalui Hubungan Internasional. Sebelumnya, saya akan membahas tentang makna hubungan internasional terlebih dahulu. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi yang pertama ada politik luar negeri, yang kedua ada hubungan internasional, dan yang ketiga ada politik internasional. Pertama adalah politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua ada hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah hubungan keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dan yang ketiga ada politik internasional. Adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Berikutnya saya akan membahas tentang pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto and de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam membentuk hubungan internasional antara lain karena faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri adalah yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, dasar kerjasama dalam membentuk suatu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Yang ketiga, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Dan yang keempat, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Yang kelima ada meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pada tanggal 2 September tahun 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi, tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut.
Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikat Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirim pasukan Garuda ke negara-negara yang sedang dilanda konflik. Yang keenam, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Yang ketujuh, ikut serta dalam setiap penyelenggaraan olahraga internasional. Yang kedelapan, Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Yang kesembilan, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Berikutnya ada peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikat Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB sebagai contoh. Yang pertama, ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial. Yang kedua ada ILO atau Organisasi Buruh Internasional. Yang ketiga ada FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia dalam PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB pada masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian dunia atau PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang sedang mengalami konflik. Di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission atau ALC, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Muchtar Kusuma Atmaja sebagai anggota ALC pada periode 1992 sampai 2001. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lain yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan, ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN, diantaranya adalah yang pertama, KTT ASEAN pertama, yang kedua, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama, dan yang ketiga adalah KTT ASEAN ke-9. Dan yang terakhir adalah peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Meskipun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pemimpin GNB, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengendur. Demikian penjelasan saya tentang materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, dan semoga kita semua bisa belajar lebih baik lagi, dan saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.